Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa sebagai dosen pengampu Kalkulus 2. Saya, Rudiansah, dan rekan saya akan menjelaskan tentang pembahasan teknik integrasi, yang dimana teknik integrasi ini terbagi 5. Yang pertama ada integral substitusi, yang kedua integral parsial, yang ketiga ada integral lipat 2 daerah persegi panjang, yang keempat ada integral yang bukan daerah persegi panjang, dan terakhir aplikasi integral. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, di sini ada integral substitusi, yaitu ide dasar dari integral substitusi adalah mengganti variabel yang sulit diintegrasikan dengan variabel lain yang lebih sederhana. Ini mirip dengan metode substitusi dalam aljabar. Misalkan kita memiliki integral dari fungsi f(x) dan kita ingin membuatnya lebih mudah dengan substitusi u sama dengan gx. Maka kita juga harus mengganti dx dengan du menggunakan turunan dari gx. Berikut contoh soal dari integral substitusi, yaitu integral 2x dalam kurung x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx. Misal, u sama dengan x2 plus 1. Jadi, x2 plus 1 ini diambil dari dalam kurung ini, x2 plus 1. Selanjutnya, du sama dengan 2x dx. 2x dx ini dapat dari turunan dari x2 plus 1. Maka integral du dalam kurung u pangkat 3 yaitu u pangkat 4 per 4. Nah, kenapa ini bisa jadi 4? Jadi ini tuh dalam integral pangkat 3 ini harus ditambah 1, jadi u pangkat 4 per 4. Maka hasilnya yaitu x kuadrat plus 1 pangkat 4 per 4 plus c. Nah, jadi hasil dari 2x, integral 2x x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx, yaitu x2 plus x kuadrat plus 1 pangkat 4 per 4 plus c. Selanjutnya ada integral parsial, yaitu integral parsial atau lebih dikenal dengan integrasi parsial adalah metode dalam kalkulus untuk mengintegrasikan hasil dari dua fungsi. Teknik ini didasarkan pada aturan diferensiasi untuk turunan hasil kali dua fungsi, yang dikenal sebagai aturan hasil kali. Nah, berikut contoh soal dari integral parsial. Integral 4x pangkat 3, x pangkat 4 min 1 pangkat 2 dx. Misalnya, u sama dengan x pangkat 4 min 1. Nah, ini tuh sama kayak yang integral substitusi, u-nya itu diambil dari dalam kurung x pangkat 4 min 1. Selanjutnya, du per dx. Nah, ini tuh untuk turunan terhadap u terhadap x sama dengan 4x pangkat 3. Nah, jadi du-nya itu sama dengan 4x pangkat 3 dx. Jadi, integral u2 u pangkat u kuadrat du, yaitu 1 per 3 u per pangkat 3 plus c. Hasilnya itu 1 per 3 x pangkat 4 min 1 pangkat 3 plus c. Nah, hasil dari 4x pangkat 3 x pangkat 4 min 1 pangkat 2 yaitu 1 per 3 x pangkat 4 min 1 pangkat 3 plus c. Selanjutnya ada integral lipat 2 daerah persegi panjang. Integral lipat 2 adalah salah satu konsep penting dalam kalkulus multivariabel
yang digunakan untuk menghitung volume di bawah permukaan dua variabel atau area di dalam bidang. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalkan integral lipat 2 dari fungsi 2x, y, dy, dx. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya kita perhatikan dulu integral yang ada di dalam, yaitu integral 0 sampai 4 2x y terhadap dy. Jika kita mengintegralkan terhadap dy, maka y tersebut adalah variabel dan x itu konstanta. Lalu hasilnya dari integral yang di dalam ini adalah 2x per 2 y kuadrat, batasnya 0 sampai 4 dx. Setelah itu kita sederhanakan menjadi x y kuadrat dengan batas 0 sampai 4 dx. Nah, setelah disederhanakan, lalu kita substitusikan terhadap y, yaitu menjadi x dikali 4 kuadrat dikurang x dikali 0 dx menjadi 16x dx. Setelah seperti ini, kita substitusikan kembali terhadap x menjadi 16 per 2 x kuadrat, di mana batasnya itu 1 sampai 2. Batas ini adalah batas x sama dengan 8 dikali 2 kuadrat dikurang 8 dikali 1 per 2 sama dengan 32 dikurang 8 sama dengan 24. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan integral lipat 2 dari fungsi 2x, y, dy, dx. Integral lipat 2 daerah bukan persegi panjang. Menghitung integral lipat 2 pada daerah yang bukan persegi panjang memerlukan pendekatan yang berbeda, di mana batas-batas integrasi tergantung pada fungsi lain. Untuk contoh umum, kita akan melihat integral lipat 2 pada daerah berbentuk segitiga atau daerah yang lebih umum didefinisikan oleh batas-batas fungsi. Di sini integral 0 sampai 1, terus integral y sama dengan x kuadrat sampai y sama dengan akar x kuadrat ditambah 2y dy dx sama dengan integral 0 sampai 1 x kuadrat y ditambah 2y kuadrat per 2 batas bawahnya y sama dengan x kuadrat sampai batas atas y sama dengan x sama dengan akar x dx. Sama dengan di sini integral 0 sampai 1 dalam kurung x pangkat 5 per 2 ditambah x dikurang x pangkat 4 ditambah x pangkat 4 dx. Sama dengan integral 0 sampai 1 x 5 pangkat 5 per 2 ditambah x dikurang 2x pangkat 4 dx. Selanjutnya x pangkat 7 per 2 per 7 per 2 ditambah x kuadrat per 2 dikurang 2x5 per 5. Batasnya di sini x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Selanjutnya
sama dengan 2/7 ditambah 1/2 dikurang 2/5 dikurang 0. Sama dengan 20 ditambah 35 itu 55 dikurang 28 jadi 27/70. Hasilnya jadi 27/70. Aplikasi integral. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadran, di mana X kuadran ini adalah parabola terbuka ke atas. Kemudian sumbu X. Sumbu X ini persamaannya adalah Y sama dengan 0. Kemudian garis X sama dengan 2. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggambar daerahnya. Karena dengan menggambar daerahnya, kita akan semakin mudah dalam menentukan formula integralnya. Untuk yang belum bisa menggambar grafik fungsi, berarti bisa dengan bantuan mencari titik potongnya. Misalkan, di sini masukkan X sama dengan 0, maka Y-nya 0. Lalu X sama dengan 1, Y sama dengan 1 kuadran, yaitu 1. Kemudian X sama dengan 2, maka Y sama dengan 4. Kemudian juga kita coba untuk bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri 0. Misalnya negatif 1. Kita kuadratkan, maka hasilnya 1. Kemudian kita plot koordinat kartesius di sini. Sekarang kita tinggal mencari daerah mana yang dimaksud. Untuk daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadran, yaitu ditandai dengan kurva warna biru. Dan ada sumbu X berwarna hitam. Kemudian ada sumbu X sama dengan 2 ditandai dengan garis warna merah. Jadi daerah yang dimaksud adalah daerah yang diberi arsir warna hijau. Jadi di sini kita bisa menghitung luas daerahnya, yaitu integral 0 sampai dengan 2. Jadi untuk batasnya sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Sementara untuk fx-nya kita bisa melihat bahwa untuk alas ini kurva yang berada di atasnya adalah kurva Y sama dengan X kuadran. Jadi fx ini adalah kurva yang berada di atas daerah-daerah yang dimaksud. Jadi fx-nya adalah X kuadran. Kemudian kita integralkan terhadap X. Hasil integralnya adalah 1/3X pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan 2. Kemudian kita substitusikan dengan teorema dasar kalkulus kedua, yaitu 2 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3, hasilnya adalah 8/3 satuan luas. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.